Halo semuanya, selamat datang di Me Talk, sebuah ruang di mana kita bisa berbagi ide, kita juga bisa belajar dari pengalaman dan juga menemukan cara baru untuk menghubungkan manusia dan teknologi. Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Di sini bersama aku, Puspa, Customer Success Mitel. Di episode perdana ini kita akan bahas topik yang kayaknya masih jarang banget nih dibahas, tapi ternyata cukup umum nih terjadi di pelaku industri beauty service. Seperti kita tahu juga kalau beauty service kita kan emang lagi naik banget ya. Beauty industry kita pun nggak kalah sama yang luar dan saingannya pun bagus-bagus lah kita pun. Nah, tapi ada pertanyaan lagi dari permasalahan ini. Kenapa para customers kita ini kayak agak susah nih bisa bertahan lama dengan suatu brand? Padahal kayaknya kita udah kasih service yang maksimal, experience yang udah maksimal, tapi ada underlying issues nih yang mungkin harus kita ulik lagi. Nah, karena itu hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi bersama seorang narasumber yang udah lama memahami gimana cara si beauty industry ini bekerja, nggak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Please welcome dengan narasumber pertama kita, yaitu Mbak Dana dari RH. Halo Mbak Dana. Halo Halo, Mbak halo. Puspa, halo Miners. Oke, mungkin boleh kenalan dikit dulu kali ya, biar kita cair dikit nih. Oke, halo semuanya. Nama saya Rosya Dana, biasa di tim panggil saya Dana. Saya saat ini bekerja di RH Klinik sebagai branch digital clinic manager. Thank you Mbak Dana untuk waktunya ya. Berarti Mbak Dana udah berapa lama nih di RH berarti? Oke, kalau di RH sendiri saya udah cukup lama ya Mbak Puspa, sejak 2011. Oh, oke. Oke, Lumayan ya. tapi bergelut di bidang digital klinik ini sudah 5 tahun terakhir. Oke, siap. Berarti hari ini kita siap ya Mbak ya. Kita akan Oke. bahas nih soal dari gimana sih experience-nya dari tim RH dan juga kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari ya dari RH. Oke, ready. Oke, nah tadi juga aku sempat bahas ya di awal, kayak raise dikit sih topik soal customer loyalty. Tapi kan customer loyalty sendiri itu sebenarnya nggak bisa langsung terjadi ya, itu adalah outcome dari usaha kita. Nah, outcome usaha kita sendiri pun sebenarnya banyak nih pondasinya. Salah satu dasarnya banget itu kan dari customer interactions. Nah, di customer interactions ini nih yang paling mendasar, sebenarnya gimana sih kalau di RH sepenting apakah si customer interactions kalau boleh tahu? Oke, kalau di beauty industry sendiri ya Mbak, I think bukan hanya di beauty ya, tapi hampir di semua industri yang masuk ke kategori B2C company ya, yang mana customer-nya itu adalah end user. Itu komunikasi atau interaksi itu jadi pintu masuk pertama ya, bahkan dari sebelum consumer itu pakai produk atau services yang kita punya gitu kan. Nah, setiap consumer kan punya kebutuhan yang unik ya. Kemudian apalagi berkaitan dengan permasalahan kulit nih yang sifatnya personalized gitu kan. Bahkan kadang tuh sensitif gitu. Nah, ada beberapa consumer tuh yang datang ke kita dengan rasa nggak percaya diri, dengan rasa insecure gitu kan. Nah, di titik ini tuh kita menyadari ya bahwa di beauty industry tuh sebetulnya yang dijual bukan cuma produk atau services aja gitu, tapi juga trust gitu kan ya. Nah, gimana sih cara kita ngebangun kepercayaan customer di setiap interaksi gitu kan? Nah, yang pertama tuh kita harus membuat customer tuh merasa didengarkan ya, tentunya tuh dengan empati gitu. Sesimpel ketika ada customer itu nanya atau selesai menceritakan keluhannya, biasanya kami tuh akan merespon dengan, oh iya Bapak Ibu, keluhan yang Bapak Ibu alami, beberapa juga dialami oleh pasien kami gitu. Mereka datang ke kami untuk mencari solusi. Nah, respon sederhana seperti itu tuh bisa membuat consumer merasa nggak sendiri nih. Bisa relate lah ya. Iya, bisa relate, nggak sendiri mengalami hal itu gitu. Nah, di titik interaksi pertama ini kita udah bisa ngebantu consumer tuh untuk menurunkan tingkat stresnya gitu. Nah, setelah merasa didengar, dalam interaksi kita juga harus membuat consumer itu merasa dipahami ya. Yang ketiga adalah edukasi atau informasi. Nah, tapi aku lebih suka nyebutnya empowerment. Kenapa? Karena ketika kita memberikan saran atau menjelaskan kenapa suatu treatment itu dibutuhkan, kita tuh juga menjelaskan bagaimana sih bahan aktifnya tuh bekerja ke consumer gitu. Jadi consumer akan merasa dilibatkan gitu, bukan hanya dijadwalin aja. Jadi nggak yang kayak langsung ngasih produk nih pakai ya gitu, tapi ada pemahamannya dulu. Betul, ada latar belakangnya lah, background di belakangnya gitu. Jadi mereka pun kayak nggak cuma disuapin, tapi
Ada Paham, koneksinya ya. betul. Oke, tapi tadi kan udah sempat dibahas juga ya soal berapa komunikasinya. Nah, kalau boleh dijelasin dulu kali ya Mbak, biar kita ada konteks ya. Sebenarnya komunikasi secara layout, komunikasi tersendiri itu ada apa sih? Kayak kapan aja terjadi komunikasi dengan Oke, customers? kalau di RH itu biasa interaksi atau komunikasi terjadi ketika customer itu making an appointment Oke. ke cabang misalnya. Kemudian ask a question about information, treatment produk, kemudian konsultasi online juga bisa, kemudian komplain sih biasanya itu. Oke. Tapi kalau misalkan sebelum itu belum ada komunikasi nih langsung ya? Iya, biasanya kalau customer yang datang ke kita, Mhm. nah itu interaksinya sejenis itu. Itu Oke. kecuali kalau misalnya kita outbound saat ini memang kita belum ada ya untuk ke customer kita lakukan pendekatan terlebih dahulu ke customer melalui outbound calls itu belum ada. Jadi based on inquiries aja. Based on inquiries Oke. gitu. Nah, tapi tadi kan emang sebenarnya ya interaksi yang aktif lah ya. Kita terlibat interaksinya itu kalau misalkan mereka bertanya ke kita. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya mungkin dari sisi customers mereka tuh udah ngerasa ada image lah ya yang terbentuk sebelum kita memang memulai komunikasi tersebut. Dan sebenarnya tadi beauty industry atau beauty service, kalau klinik ya, itu kan nggak cuma produk doang yang kita tawarkan ya. Betul. Gimana sih sebenarnya cara membentuk kesan pertama itu sebelum mereka akhirnya ketemu dengan kita gitu? Oke. Bener sekali sih Mbak. Jadi banyak orang itu yang mengira kalau layanan kecantikan itu dimulai pada saat menggunakan produknya atau pada saat datang untuk treatment ke klinik. Padahal kesan pertama tuh dibentuk jauh sebelum itu. Itu dibentuk pada saat customer tuh pertama kali menghubungi kita ya, baik itu via telepon atau WhatsApp ya kan. Nah, di titik ini nada suara yang ramah, kemudian kecepatan merespon, kemudian informasi yang jelas, itu tuh bisa membuat customer tuh menjadi lebih yakin gitu untuk melangkah ke tahap selanjutnya gitu. Karena customer akan merasa nih, oh saya bakal dapet service yang sama baiknya nih At least gitu. kita udah tahu lah pengalaman sebelum ketemu orangnya. Betul. Udah oke, berarti ketemu pasti lebih bagus lagi Lebih dong. bagus lagi. Gitu kan. Nah, karena itu kenapa di RH kami tuh menganggap bahwa customer journey itu dimulai di detik pertama interaksi. Oke, berarti dari awal call atau dari awal chat Betul. sudah terkontrol semuanya. Betul. Oke. Nah, tadi kan ya kita kan pas kita interaksi itu kita nggak cuma mengandalkan ya komunikasi doang ya. Kita kan nggak cuma ngobrol ya. Kita pengen ada build trust-nya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dana sendiri ya, ngerasa nggak sih kebentuk trust ini dari komunikasi yang sudah terjadi? Oh, tentu ngerasa kebantu banget ya Mbak. Kita tuh pernah ada case, jadi pasien itu datang ke kita itu udah dengan ragu-ragu awalnya nih, datang dengan zero expectation gitu. Kenapa? Karena mereka punya background yang kurang menyenangkan misalnya di tempat yang lain. Misalnya masalahnya nggak selesai atau kesembuhannya nggak didapatkan gitu kan. Nah, untuk customer-customer yang seperti ini yang udah punya trust issue, nah kita tuh membangun komunikasinya untuk ikatan emosionalnya tuh dengan cara memberikan komunikasi tuh yang pastinya konsisten ya. Kemudian kita kasih informasi tuh yang jujur karena mereka udah trust issue nih, jadi dia butuh informasi yang benar-benar jujur gitu kan. Nah, selain itu kita juga rajin atau rutin nge-remind ngirim chat, itu kita menanyakan, kita follow up misalnya after treatment 7 hari. Di aftercare-nya pun ada ya? Betul, aftercare kita kirimkan chat, kita tanyakan bagaimana kondisinya, apakah ada perubahan atau ada yang mau disampaikan nih, ada efek samping atau gimana gitu ya. Nah, kemudian kita juga memberikan saran ya supaya treatment kali ini bisa lebih optimal. Nah, Bapak Ibu disarankan untuk tepat waktu nih konsultasi ulangnya. Kita bantu nih jadwalin supaya nanti tuh nggak lupa. Kayak gitu. Nah, ini kan hal-hal sederhana ya maksudnya, tapi customer merasa diperhatikan gitu. Personalized. Nah, ini tuh akhirnya pasien tuh jadi pasien loyal gitu loh, bertahun-tahun, yang awalnya tuh datang ragu nih, zero expectation, tapi dengan komunikasi kita bisa mendorong pasien tersebut untuk jadi pasien loyal gitu. Nah, yang mau di highlight adalah ini tuh membuktikan ya bahwa untuk membangun loyalitas customer itu tuh nggak cuma dari promo atau diskon aja gitu, tapi bisa lewat human touch dalam komunikasi gitu.
kalau promo diskon kan kayak cuman kayak nangkep orang tapi sebentar doang ya. Betul. Tapi in long term, long run-nya memang harus dari trust-nya Trust-nya tadi. itu tadi, Dan tadi gitu. kan sebenarnya kalau case-nya orang itu kan ada trust issues ya. Dia datang sebenarnya karena pengalaman dia di tempat lain ya. Iya. Tapi sering berarti kayak gitu. Maksudnya orang ngebandingin pengalaman dia di tempat lain, padahal ini tempat baru nih di RH Iya. gitu kan, dia belum nyoba tapi langsung udah ada stereotype gitu. Iya, pernah ada beberapa kali yang kayak gitu, Oke. kayak yakin bisa sembuhin saya gitu, Oh. yakin treatment ini akan works nih di saya, yang kayak apakah gitu-gitu. langsung bling-bling gitu ya atau enggak gitu Iya, kan. betul. Ketika kita Oke. tawarkan ya udah, akhirnya kan keluar sendiri nih ceritanya dari customer. Saya udah ke klinik ini tapi nggak sembuh, yakin nih RH bisa sembuhin saya. Nah, itu kan kalau kayak gitu nggak bisa ya kita tawarin promo, diskon kan nggak bisa Iya, nih. udah Dia nggak butuh mempan trust kan gitu. Oke. Tapi iya sih, maksudnya kayak emang apa ya, walaupun kita lihatnya kan ya customer experience-nya di tempat lain gitu kan, Iya. harusnya nggak relevan dong sama yang kita tawarkan, tapi Betul. ternyata mereka banyak bawa stereotype itu ya. Betul. Oke, prejudice tetap ada, walaupun sebenarnya kita ya service-nya beda gitu ya. Iya. Nah, tadi kan sebenarnya kalau secara komunikasi, oke kita bisa bikin yang personalized, tapi kan ya kita gimana pun juga scale-nya industri ya, kita Iya. industri bisnis beauty service dan beauty industry, dan gak mungkin kita bisa semuanya personalized, pasti ada sistem yang mendukung. Nah, sebenarnya kalau di tim RH sendiri sistem apa aja sih yang udah dipakai yang bisa mendukung si customer interactions ini? Oke, kalau bicara soal kecepatan merespon ya, kemudian informasi yang akurat, kan balik lagi ya ke konsistensi pelayanan ya. Nah, kalau kita bicara hal-hal yang seperti itu, tentunya kita butuh sistem yang utuh ya, sistem yang lengkap, ya kan, yang utuh, kemudian user friendly, mudah digunakan, terintegrasi ya satu sama lain gitu kan. Contohnya kayak misalnya sistem teleponi dan chat management ya. Nah, kombinasi dari dua sistem ini nih Mbak, itu tuh bisa menampilkan semua history conversation pasien secara real time di dashboard gitu. Nah, kalau semua informasi pasien tuh bisa kita akses dengan mudah, bisa diakses agent dengan mudah, tentunya nggak hanya kecepatan merespon aja ya, tapi pelayanan yang konsisten, personal, itu tuh bisa didapatkan gitu. Di sisi consumer gitu, dan tetap bisa relevan ya kayak gitu. Nah, dengan data yang lengkap di satu layar itu bisa membuat customer itu dapatkan solusi tanpa harus cerita berulang-ulang kali. Karena paling gitu. kan kita udah punya records-nya, pas mereka datang ya tinggal follow up, jadi kita nggak mulai dari awal lagi ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kan tadi kita kan ada bentuk sistem teleponnya terintegrasi. Nah, kalau si sistem telepon yang terintegrasi ini menurut Mbak Dana di tim RH sendiri, apakah emang jadi titik balik lah dari experience untuk customer interactions-nya? Oke, betul Mbak, karena integrasi komunikasi ini tuh bikin perjalanan customer tuh jadi lebih mulus dan lebih mudah ya. Mereka tuh bisa berpindah nih dari WhatsApp ke telepon, dari email ke sosial media, tapi nggak perlu nih ngulang-ngulang ceritanya lagi gitu loh. Jadi customer tetap merasa tetap dikenali nih, walaupun mereka tuh menghubungi dari touch point yang berbeda-beda gitu kan. Nah, Mital ini kan ngebantu kami menjembatani kebutuhan itu dengan adanya insight, kemudian analisa percakapan, transkrip, ya kan, automate transkrip. Nah, voice to text juga analisa. Nah, ini tuh membuat customer tuh nggak kehilangan human touch gitu dalam interaksinya gitu. Jadi ini bisa membangun konsistensi pasien ya, dan kepercayaan itulah yang bisa mendorong mereka tuh untuk balik lagi ke kita. Jadi aman dari customer ya, mereka share dari kitanya sendiri, kita yang handle kayak human touch-nya tetap maksimal. Tapi at the same time sebenarnya secara back end kita udah dilengkapi sama sistem yang udah terintegrasi yang bisa support dari sistem komunikasinya ya. Gitu, dari chat, dari call, dari email dan social mediasnya. Betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih, sebenarnya sejak pakai Mitel kan kita udah lumayan lama juga ya kalau di tim RH. Nah, perubahan apa sih yang paling dirasa dari komunikasinya? Oke, perubahan yang paling kita rasakan banget nih ya Mbak, itu tuh dari efisiensi ya. Yang pertama dari efisiensi, kemudian yang kedua dari kualitas percakapan tentunya ya. Karena Mitel kan bisa menganalisa setiap incoming call nih, ya kan. Nah, kita tuh bisa lihat VOC ratio, kemudian kita juga bisa lihat kecepatan merespon, kemudian juga poin-poin yang bisa ditingkatkan. Nah, bahkan secara respon time sejak kita pakai Mitel tuh naik kalau sampai 30%. Oke, gitu. tapi awalnya emang sekitar gimana Mbak kalau response time? Awalnya respon time kita itu sekitar di angka 16 detik, 17 detik. Nah, sekarang sebenarnya udah cepet juga ya sebenarnya. Iya, sekarang naik jadi sekitar 10 sampai 11 detik. 10 sampai 11 detik. Dan itu disupport oleh berapa agents nih saat ini? Saat ini kita punya 10 agents.
agent. 10 agents. Betul. Variesnya pun emang terus-terusan ada ya. Iya. Tapi kalau tim RH berarti dari operations hour-nya adakah jamnya, apa emang support 24/7 juga? Ada operational operations hours. Iya. Oke, tapi emang during that operations hour emang bisa lebih meningkatkan Betul. efektivitas kita juga ya. Betul. Oke, sip. Ini lumayan langsung banyak banget ya itu informasinya. Jadi kita baru bahas soal customer interactions, dan si customer interactions sendiri pun ya tadi kita baru belajar juga bahwa ya kita pengen menuju suatu, kita pengen manifestasi ke suatu hal yang lebih besar, tapi kita juga harus mulai dari dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasar inilah fondasinya, salah satunya si customer interactions yang bisa ngebantu kita nge-build dari tadi fondasi ke implementasi dan juga our ultimate goal lah ibaratnya ya. Nah, kayaknya kalau emang dari customer interactions pun dari tim RH pun kita bisa melihat ya perubahannya seperti apa. Dari apa sih yang dicari oleh si customer, apa yang bisa kita provide, dan apa juga yang bisa disupport oleh si teknologi ini, in this case yaitu oleh Mitel atau misalkan dari sistem komunikasi lainnya. Kita lanjut lagi ya, tadi kan kita sebenarnya udah bahas soal customer interactions. Tadi ya, itu adalah fondasi dari semua hal yang akan kita lakukan nih untuk improve ya komunikasi kita dengan si customers. Nah, tadi sebenarnya udah banyak banget sih disebut kata-katanya. Trust ya. Tadi karena dari customer interaction kita nggak cuma pengen yang ngobrol, ada outcome yang pengen ya kita dapatkan lah, yaitu trust salah satunya. Nah, tadi juga kan kita sebenarnya ya trust bisa digapai dengan banyak cara lah ya. Dan salah satunya ya kita harus customize cara kita interaksinya, personalize our approach, terus tadi dari sistemnya sendiri pun harus udah bisa support data kita on the back end. Jadi kita nggak cuman ya ngobrol-ngobrol kayak kita dapat akrab tapi nggak ada kayak data konkretnya lah gitu kan. Nah, kita agak lanjut dikit nih. Kalau misalkan soal trust ini, sebenarnya ada nggak sih? Kan kita sebenarnya kalau belajar ya enaknya kita dapat ilmu langsung ya. Tapi sebenarnya kan katanya kan kalau belajar juga from mistakes itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan orang-orang yang nonton nih, let's say mereka kalau bisa menghindari mistakes-nya, tapi mereka belajar dari mistakes yang atau pengalaman orang lain. Nah, sebenarnya kalau di RH sendiri ada nggak sih pengalaman kayak misalkan kesalahan apa sih yang terjadi di awal, misalkan konsultasi awal banget yang nggak sengaja dilakukan, tapi ternyata merusak nih kepercayaan si pelanggan. Atau let's say boleh hypothetical juga bisa, atau misalkan kira-kira ada pengalaman juga boleh. Itu gimana Mbak? Oke, kalau awal-awal ya, waktu aku handle digital clinic ini nih, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi, menurutku yang pertama tuh Mbak, asumsi tanpa data ya. Iya, jadi ketika kita tuh terlalu fokus nih ngejelasin produk atau services yang kita punya ke consumer tanpa benar-benar memahami apa sih yang jadi kebutuhannya consumer gitu ya. Nah, padahal kan di beauty industry ini kebutuhan consumer, harapan consumer kan beda-beda ya tentang kulitnya ya, gitu ya. Nah, kalau kita tuh terlalu fokus, terburu-buru menawarkan solusi tanpa tahu, tanpa paham dulu nih latar belakangnya, itu bisa membuat consumer tuh merasa dirinya hanya dianggap sebagai objek aja loh, sebetulnya. Kayak jadi iya kan? Ya tadi mercenaries ya, jadi kayak korban dagangan lah. Iya, benar kayak gitu kan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kesalahan lainnya tuh biasanya tuh terburu-buru dalam menutup conversation. Ya, apapun ya alasannya, load lagi tinggi atau kurang orang misalnya. Nah, saat customer tuh curhat panjang ya kan tentang rasa frustasinya, misalnya tentang keluhannya. Terus tiba-tiba agent itu memotong dengan baik Bapak Ibu, kita akan kirimkan rekomendasinya via WhatsApp ya. Aduh, itu tuh akan bikin customer ngerasa nggak didengar sih menurutku ya. Nah, untuk menghindari hal itu nih, kita menerapkan pada agent ya khususnya sebelum memberikan solusi atau menawarkan solusi, pastikan untuk tanyakan dulu nih ke consumer. Yang pertama tuh ditanya apa riwayat kulitnya sebelumnya gitu kan. Yang kedua ditanya juga nih sebelumnya udah pernah pakai produk apa aja, atau udah pernah treatment apa aja, supaya nanti itu pengalamannya bisa relate gitu. Kemudian yang ketiga ditanya ekspektasinya tuh mau seperti apa, mau hasil yang gimana sih gitu setelah pakai produk atau treatmentnya kita gitu. Itu yang kita jalankan sekarang. Jadi tadi ya sebenarnya kayak
merusak percayaan orang di awal itu bisa jadi karena ya tadi sebenarnya approach kita menurut kita udah friendly nih, udah Betul. akrab gitu ya, udah personalized, tapi ternyata kita nggak cukup background informasinya. Betul. Kita kurang ngegali sebenarnya kebutuhan customers itu apa. Betul. Dan Oh, ya tadi gitu. dari riwayat kan ini kulit ya, sensitif ya, sebenarnya kayak Iya. borderline ya tadi ya kebutuhan dokter juga kan. Iya. Dan ya mungkin setiap customers pun mereka pasti ada pantangan sendiri lah, atau misalkan mereka ternyata ada komplikasi sendiri. Betul, kan Ya, punya riwayat yang beda-beda ya Mbak, makanya. kalau consumer itu. Nah itu yang perlu di make sure di awal nih, gitu. Oke. Nah, tadi juga kan sebenarnya kalau dari timnya RH kan emang pasti akan menjawab. Dan tadi juga sebenarnya di segmen sebelumnya ya, kita udah bahas kalau response time pun dari awalnya sekitar 16-17 detik, sekarang di 10 detik kurang. Iya, Nah 10 sampai sebenarnya 11 lah. 11 lah ya, 11, 10, 11 lah. Nah tapi sebenarnya apakah memang jawaban cepet aja atau kayak kita udah deh pas orang datang langsung kita jawab, orang datang kita jawab, itu apakah itu aja cukup atau gimana nih? Oke, kalau menurut saya ya, nggak cukup sih itu. Nah saya tuh menyadari itu pada waktu as a leader kita kan ada sampling kemudian monitoring ya. Nah saya tuh pernah nemu satu chat itu dengan case pasien memang dapat respon yang cepet Mbak Puspa, tapi jawabannya tuh kurang sesuai, kurang personal gitu kan. Nah memang sih kecepatan merespon tuh penting ya, tapi kan kalau isi pesannya nggak relate, nggak relevan kan dari sisi customer akan tetap merasa nggak dipahami ya gitu. Nah dari situ tuh saya menyadari kalau memang ternyata kecepatan merespon tuh harus diimbangi dengan kualitas interaksi ya. Nah interaksi yang berkualitas tuh tentunya harus relevan, kemudian harus berempati, dan dia harus punya solusi yang tepat. Jadi tadi kalau untuk jawaban harus selain cepatnya, Iya. harus relevan, berempati, dan solusinya juga tepat. Betul. Oke, aku sambil belajar juga nih. Oke. Nah tadi juga ya sebenarnya kan pasti selama proses kita serving the customers gitu kan, pasti ada improvements-nya. Dan itu pun nggak cuma dari cara kita interaksinya, atau cara kita nge-build trust, atau cara kita flow-nya seperti apa. Tapi kan tadi kita perlu sistem yang memang mendukungnya. Nah sebenarnya kalau dari yang Mbak Dana lihat sendiri ya, kayak perbaikan apa aja sih yang udah terjadi dan terlihat setelah beralih nih ke sistem komunikasi yang memang bisa support needs RH? Oke, saat ini ya perbaikan yang paling kita rasakan, yang pertama tuh agent kami tuh jadi punya alur kerja yang jelas, Mbak. Jadi setiap agent di masing-masing unit tuh jelas gitu job desk-nya. Sebelum kita pakai Mitel nih, dulu semua incoming call yang masuk tuh akan routing ke all agent. Gitu. Nah sekarang kita sudah bisa melakukan grouping agent based on consumer needs, kemudian agent itu jadi lebih bisa fokus gitu dengan ruang lingkup pelayanan yang lebih kecil, gitu. Nah selain itu automate transcript juga itu membuat perbaikan banget sih di kita, karena kita jadi bisa mengekskalasikan komplain misalnya atau issues ke departemen terkait itu hanya dengan melampirkan transkripnya aja gitu. Jadi mereka bisa gampang ya? Betul. Jadi tim departemen terkait itu bisa dapat informasi itu secara utuh gitu, tanpa kita harus bikin summary secara manual gitu kan, dengerin recordingnya dulu gitu. Nah kemudian yang ketiga adanya impact dari AI coaching sih. Itu sangat ngebantu tim leader untuk efisiensi pekerjaan. Karena bayangin Mbak, waktu yang sebelumnya dipakai buat ngedengerin recording satu persatu, itu bisa dipakai buat berinovasi loh sama leader kita sekarang. Jadi emang Gitu. lebih efektif, lebih efisien juga. Betul. Tadi aku sih ngerasanya tadi ya yang transcriptions. Betul. Kan kalau misalkan dari tim RH, ya tadi sebenarnya informasi kita dapat dari customers kan nggak mentok di-handle oleh si customer service doang ya. Betul. Pasti akan kita salurkan lagi ke tim terkait. Benar. Nah dan pas kita menyalurkan ke tim terkait, banyak ya kadang kalau memang kita nggak ada recap data yang lengkap atau kayak based on our personal notes ya, itu kadang suka banyak skipnya lah, atau kadang mungkin misinformation juga. Jadi sebenarnya pemahaman yang kita tangkap dari customer dan pemahaman yang kita sampaikan nih ke tim terkait mungkin akan berbeda ya. Dan jadinya kayak penanggulangannya beda lagi gitu kan. Tadi juga soal AI coaching pun ya tadi kan kita memang ya bisa kayak kita nge-enable dan juga nge-support orang untuk bisa self improvement sebenarnya dengan AI coaching. Itu pun tadi harusnya bisa ngebantu dari leaders untuk mengurangin manual work ya. Betul. Cekin satu-satu, jadi bisa langsung dapat kayak insight-nya aja. Oke, siap. Nah, aku lanjut lagi nih. Jadi kalau misalkan
Pengalaman komunikasi sendiri juga kan sebenarnya tadi ya kita udah modernize dan Iya. udah kita terstruktur juga nih. Nah, untuk ngebantu kah dalam hal gimana nih kalau untuk apa ya, nge-build, long term trust-nya? Oke, menurutku sangat ngebantu sih, Mhm, Mbak. Karena, impact salah satunya tuh impact dari AI coaching ya, mhm, itu tuh bikin, agent jadi punya gaya komunikasi yang terstruktur gitu mhm, kan, dan itu tuh rata hampir di semua agent. oke, Nah kalau, apa namanya, Eee, semua agent sudah punya gaya komunikasi yang terstruktur dan mhm, seragam, jadi customer tuh mau siapapun agent yang melayani atau mhm, dia, ke channel apa, itu mhm, kan dia tetap akan dapet, konsistensi ya, mhm, layanan dari kita gitu kan. Nah, ini tuh membuat customer itu merasa, "Oh brand tuh ternyata mengenali saya ya secara personal," gitu kan. Nggak peduli saya mau, hubungi dari mana atau iya, di-handle agent yang mana, kayak mhm, gitu. Nah, dan kepercayaan ini tuh bisa membentuk loyalitas gitu, Mbak. Nah, jangka panjang, kita sih berharapnya kalau, hubungan dengan customer tuh nggak cuma sekedar transaksi ya, mhm, tapi balik lagi ya ke hubungan kepercayaan tadi ya, iya, trust ya dalam jangka yang panjang, oke. gitu. Tadi sih emang, soalnya kalau hubungannya transaksional banget agak susah ya kalau misalkan kita pengen kaitin dengan trust. Sementara tadi kan Betul. kita fokusnya ke trust. Of course kita pasti ada transactions-nya karena kan kita Iya, industri juga ya. Nah, tapi betul. at the same time kalau kita memang dapat trust, biasanya kan mereka pun pasti punya community sendiri. Mereka pun kayak kadang tuh soal beauty service ya, aku ngerasanya aku lebih gampang percaya review temen Mhm. daripada kalau misalkan ada yang bilang kayak promo ini lagi bagus Iya, nih gitu kan. bener. Jadi kayak kalau misalkan emang dari satu orang udah dapet, experience yang bagus dan mereka bisa share experience-nya, itu menurut aku emang pasti lebih Iya, dapat lagi lah ya, kayak betul, market-nya. betul. Oke. Nah sama nih, mungkin terakhir nih soal trust evidence yang kita mau bahas hari ini. Tadi kan kita emang, along the way ya, adalah improvements-nya gitu kan, cara pemakaian retail ataupun cara pemakaian, sistem yang bisa support komunikasi pun, kita kembangkan terus gitu kan. Bahkan tadi di timnya, Mbak Dana sendiri, di agency-nya, kayak mereka akhirnya menemukan nih, kayak benchmarking-nya seperti apa, gimana caranya satu best practice ini bisa diikuti oleh semua agents, jadinya si customers kalaupun mereka nge-reach out, either mau dari chat, mau dari call, ataupun dari apapun itu ya experience yang mereka rasakan tuh emang satu ya, uniform gitu kan. Nah sebenarnya kalau sebelum pakai sistem-sistem ini nih, either dari Mitel atau dari apapun itu, cara pantau komunikasinya gimana tuh, Mbak? Oke, cara pantau Heeh, dulu ya. cara pantaunya? Dulu tuh kami masih manual, Mbak. Kalau sampling itu kan kita masih pakai manual ya. Kita lihat dulu nih history interaksi satu persatu kan. Mhm, Nah, itu tapi sebetulnya itu berisiko bias ya. mmm, Karena kan dari ratusan bahkan ribuan interaksi per hari, itu kita cuma bisa sampling ya maksimal 10 sampai 20 interaksi lah, iya, kayak gitu. Nah, selain itu, kita juga, jalankan mystery shopper atau mystery call biasanya. mmm, Nah, jadi kita selidor atau kita minta bantuan tim departemen terkait, misalnya departemen mhm, lain buat, berpura-pura nih jadi customer gitu. mhm, Tapi kan itu juga, nggak bisa mencakup, atau merepresentasikan keseluruhan agent ya, mhm, paling hanya 2 atau 3 agent gitu yang iya, bisa, kita nilai gitu kan dengan, cara seperti itu gitu. Kemudian, yang kita lakukan juga, menggunakan spreadsheet feedback ya. mmm, Eee Kadang tuh data yang kita tarik itu kan mhm, kececer nih di mhm, beberapa tempat gitu iya, kan, terus kita juga jadi sulit gitu menganalisa gitu. Nah, sekarang setelah sistemnya sudah tersentralize gitu mhm, kan, setiap incoming call tuh terekam mhm, dengan baik, apa namanya, datanya juga mudah diakses mhm, ya kan. Kemudian, kita juga bisa melihat apa namanya, talk ratio mhm, di teleponi kan. iya, Kita juga bisa, lihat akurasi jawabannya. Nah, mhm. itu tuh bisa membantu kita as a leader tuh bisa, coaching agent jadi lebih presisi, Oke, gitu. tapi gak kebayang sih emang kalau harus ngecekin kayak ribuan call Iya, bener dalam banget. semingguan gitu kan. Dan itu tadi kita emang kan take sampel ya. Tapi sementara sampel pun kalaupun kita mau coba tariknya random, namanya sampel ya, kadang nggak bisa menyeluruh juga, ya Betul. kan. Kasihan nih ternyata ada agents yang let's say mereka perform well, tapi ternyata nggak bisa kita highlight gitu Iya, kan. yang ketarik ternyata yang Heeh, yang aduh yang buruknya kurang gitu kan oke, ternyata. iya. Atau misalkan ternyata mereka ada needs improvement di bagian mana, tapi akhirnya kita nggak bisa, apa ya, fully capture Iya, bagian-bagian yang salah yang perlu improvements gitu kan. betul Jadi banyak missed opportunities juga ya betul. kalau dulu. Oke. Nah tadi, sebenarnya balik lagi,
kalau soal trust evidence itu tadi emang bukan cuma jargon aja ya. Jadi memang kita implementasi cukup butuh waktu lama, butuh effort dari semua tim juga, butuh effort dari of course leadernya, dan juga kita pun harus ada sistem yang bisa support itu semua. Tapi memang emang harus dibuild dari konsistensi dan juga dari sistem mendukung, dari teamwork yang memang udah oke juga gitu kan ya. Jadi setelah trust itu terbentuk dan apa ya, seiring waktu, disitulah kita bisa memang mendapatkan ya either loyalty atau misalkan market baru juga. Iya, betul banget. Oke, tadi kita udah bahas dari customer interactions, kita udah bahas soal trust evidence, kita emang udah nemu ya caranya si benang merahnya mau kemana nih kita. Nah next, tadi kan kita udah bahas soal fondasinya dulu, tapi sebenarnya tadi nextnya itu kita mau bahas implementasinya. Nah kalau implementasi itu kita pasti butuh dong tadi ya sistem-sistem yang udah kita bahas juga secara sedikit di segmen sebelumnya juga. Nah kalau misalkan bahas soal teknologi nih Mbak, kan kita pun pasti nggak bisa lepas ya zaman sekarang, kayak kita nggak bisa juga nih pakai surat-suratan ya sama orang. Jadi kita pasti butuh teknologi juga. Nah, apalagi sekarang kan memang industri beauty industry memang kompetitif banget, dan gak cuma beauty industry, beauty service pun sama kompetitifnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari Mbak Dana sendiri, kan pasti kita nyari ya apa pembeda kita sih dengan beauty service lain gitu kan, dengan beauty industry lain apa sih gitu ya. Dan kalau di dalam hal tech integrations ini, dengan hal komunikasi, sistem komunikasi kita, apa sih pembeda kita gitu kan. Nah, kalau di tim RH nih, apa sih dari tim Mbak Dana yang bisa bikin komunikasi itu menonjol gitu dibanding let's say kompetitornya lah atau misalkan brand-brand lain gitu. Oke. Sebetulnya di banyak brand ya, tentunya pasti Mbak Puspa nggak asing juga nih, banyak banget brand-brand lain tuh yang fokus atau menonjolkan di produk ajaib misalnya, produk ajaib nih, Langsung jadi 4 in gitu ya. 1, Aduh, apalah gitu ya, atau banyak juga yang fokus ke harga diskon, jadi bersaing dengan harga. Nah, tapi di RH kami tuh memilih untuk build consumer trust dengan komunikasi berbasis ilmu kulit atau dermatologi. Nah, jadi itu yang base-nya langsung dermatologi ya. betul, itu yang kita tonjolkan nih dari RH gitu kan. Contohnya ya, saat ada consumer datang ke kita, terus nanya nih, Mbak, apa sih produk pencerah di RH yang paling laris misalnya? Nah, justru di situ kita akan tanya balik nih ke consumer, Bapak Ibu, apakah tujuannya ingin mencerahkan kulit? Sebelumnya sudah punya riwayat iritasi dan lain-lain atau enggak gitu. Jadi kan lebih personal juga nih, terus benar-benar berbasis ya dermatologi gitu kan pertanyaannya gitu. Kemudian ketika ada consumer yang datang ke kita, kemudian menginformasikan kalau dia tuh mengalami purging misalnya. Nah, respon kita tuh nggak yang cuma sekedar oh ibu itu wajar, itu normal gitu. Tapi kita lanjutkan dengan menjelaskan apa sih yang jadi fenomena biologisnya gitu. Jadi kita jelasin nih kalau purging itu sesuatu yang normal karena ada penyesuaian nih Bu dari kulit terhadap produk yang baru digunakan. Biasanya itu bersifatnya sementara dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang ilmiah gitu yang benar-benar berbasis ilmu itu yang kita jelaskan ke consumer. Nah, selain itu kita juga terapkan transparansi resiko. Jadi misalnya kita menawarkan suatu treatment atau produk, itu kita juga menjelaskan apa sih efek samping yang mungkin tuh akan timbul gitu. Jadi dengan cara komunikasi yang seperti itu sih biasanya customer tuh akan lebih percaya gitu sih. Jadi yang ditonjolkan tuh emang ya tadi data saintifiknya lah. Betul. Ya. Jadi kita nggak pengen cuman menjanjikan kayak kamu pakai seminggu langsung cakep gitu ya, nggak bisa ya. Tapi kalau di RH memang kita pengen menyesuaikan dengan needs mereka apa, kondisi kulit mereka secara dermatologik gimana, dan juga ada orang-orang yang memang secara license udah bisa nge-support kebutuhan mereka inilah ya. Gitu. Oke. Nah tadi juga kan kita memang ya komunikasinya in a way kita memang butuh background yang kuat juga. Nah tapi sebenarnya kalau dari komunikasi langsungnya gitu kan, ada nggak sih kayak semacam KPI atau kayak matrix nih, kita langsung bahasnya KPI matrix banget ya. Boleh, nggak apa-apa. Matrixnya gimana nih? Oke, kalau kita biasanya tuh mengukur keberhasilan suatu interaksi, kita pakai kombinasi matriks kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau secara angka tuh kan kita punya KPI ya Mbak Puspa, di dunia contact center atau digital kan pasti kalau KPI-nya tuh nggak jauh-jauh ya, average first response time, handling time, kemudian CSAT gitu ya. Nah, tapi selain itu
itu kita juga memantau feedback kualitatif ya. Jadi kita juga melihat nih review-review positif misalnya dari chat atau dari review gitu kan, atau bahkan dari customer yang balik lagi nih ke kita tapi tanpa ada promo gitu. Nah, ini tuh membuat kita sadar ya kalau komunikasi yang kita jalankan tuh bisa ngena nih di hati customer, bukan cuma sekedar angka aja. Jadi nggak cuman ya hasil yang kita lihat doang ya, Betul. tapi memang ada lasting impact-nya lah dari si Betul. customer. Gitu. Dan tadi kita pun ngeceknya juga tadi ya kuantitatif, kualitatif. Of course kalau yang kuantitatif mungkin kalau dari teman-teman yang sama-sama kerja di bagian CS sudah hafal ya apa aja yang dicek. Tapi secara kualitatif pun tadi kita ngecek ulang juga pastinya. Penting banget kan tuh Mbak buat feedback kita kan supaya tetap bisa improve kan. Betul. Tapi berarti kalau dari customers memang mereka ada kayak dikasih semacam kesempatan ya untuk ninggalin review gitu kalau di chat. Ada, kita kan ada di Google Review juga. Kemudian di CSAT itu kan nggak cuma angka ya, tapi dia juga bisa sampaikan apa yang ada jadi pesannya gitu ya. Pesannya itu bisa juga. Dan itu emang jadikan kayak penilaian untuk improvements juga. Betul. Pastinya. Dan kita benar-benar capture itu ya. Maksudnya nggak cuma ya udah customer ngasih review ya kita ya udah gitu enggak, tapi kita benar-benar capture itu dan kita jadiin itu untuk bahan evaluasi. Gitu. Jadi nggak yang ya udah nih customer kasih 3 ya udahlah cuma doang gitu kan. Atau misalkan customernya udah oke gitu kan, review kita di Google udah bagus gitu, udah aja kan nggak ada improvement, tapi enggak lah ya. Enggak. Kita pasti emang cari terus apa yang bisa kita improve. Betul. Gitu ya. Oke, nah zaman sekarang tadi kan aku juga sempat sebut ya kalau misalkan beauty industry, beauty service memang lagi marak banget. Kayaknya per hari tuh ada aja brand baru yang kita denger ya, dan ternyata si brand itu pun ya bukan yang brand aba-aba juga, mereka brand legit gitu kan. Dan ya itu juga kayak menyadarkan kita kalau kompetisi di industri ini pun sangat kuat gitu kan. Dan mungkin juga ada orang-orang yang let's say pengen nih merambah industri baru, atau misalkan pengen kayak explore lah hal-hal baru. Nah, ada nggak sih dari Mbak Dana saran-saran nih untuk orang-orang yang let's say pengen coba masuk nih ke beauty industry, tapi gimana cara mereka untuk membangun kepercayaan nih? Gimana cara mereka untuk membangun komunikasi yang bagus lah dengan si customers? Oke, kalau ini based on pengalaman aku ya, gitu. Jadi kalau ada brand-brand yang mau coba nih, ya kan, itu yang pertama awal-awal pas di tahap awal mulailah dari mendengarkan dulu, jangan buru-buru jualan ya, dengerin dulu. Pengennya langsung nih. Betul, memang fokusnya akhirnya jualan, tapi pertama tuh bangun trust dulu nih. Mulailah dari mendengarkan dulu, kemudian dengerin semua keluhan, semua ceritanya customer, tanpa terburu-buru tuh untuk menawarkan solusi, gitu. Kemudian yang kedua, coba buat standarisasi ya. Misalkan tetapkan pertanyaan-pertanyaan detail ya, yang sifatnya personal, yang bikin customer tuh merasa kayak diperhatikan gitu di kesan pertama dia menghubungi kita gitu kan. Kayak yang tadi sempat aku mention ya, coba ditanya gitu, apakah punya riwayat kulit sebelumnya, atau produk yang sebelumnya digunakan tuh apa aja, sama ekspektasinya tuh mau seperti apa gitu. Jadi customer akan merasa diperhatikan gitu kalau kita tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya latih tim kita itu untuk bisa berbicara dengan empati. Itu penting ya, karena biar bangun trust ya, jadi harus empati, kemudian pakai bahasa tuh yang mudah dipahami gitu kan. Tetap monitoring, pastikan conversationnya tuh relevan, personal ya kan. Nah, karena kepercayaan customer itu kan dibangun dari momen-momen kecil yang dilakukan terus-menerus gitu. Karena orang tuh malah yang keinget tuh hal-hal kecil biasanya. Betul. Either dari chatnya kayaknya ya tadi ya, either fast response-nya juga, tapi kayak mereka pun bisa nge-capture apa sih yang mau kita sampein. Kadang kan aku sebagai customer mungkin ya, kalau misalkan nelpon atau apa, kita kan karena kalau ngejelasin tadi suka bingung ya. Iya. Tapi kalau misalkan ternyata mereka pun oke, mereka benar ngedengerin nih dari si orang RH-nya benar ngedengerin gitu ya, atau misalkan dari siapapun yang handle call itu kayak oke, mereka tahu apa yang kita maksud gitu ya. Kita pun pas ngejelasinnya mereka bisa kayak ya olah lah apa kata-kata kita, dan juga mereka personalize lah hasilnya seperti apa. Betul. Oke, tapi emang pasti takes time dong. Iya, pasti nggak bisa instan. Iya. Kayak balik lagi kita emang yang karena kita cari adalah bukan cuma transactional. Jadi emang proses inilah yang harus kita geluti secara konsisten. Betul. Oke, nah tadi juga kalau misalkan call sendiri di RH kan emang handle call, handle chat dan semuanya. Nah, tapi
Kalau misalkan nih, let's say mereka banyak gitu ya, ada inbound-nya cukup, ada antrian lah, atau misalkan, dari chat pun kayaknya lagi ternyata somehow hari itu lagi gede nih Mhm. load-nya gitu ya, traffic-nya tinggi. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa, nge-handle si conversations ini, tapi tanpa membuat orang-orang ini tuh merasa nggak diprioritasin gitu? Jadi Mmm, semua tuh tetap dapat kayak attention yang sama walaupun kita lagi load-nya gede, let's say. iya iya. Itu gimana tuh, Mbak? Sebetulnya kalau load tinggi itu kan udah di Mhm, luar kendali ya iya, sebetulnya ya. Kita mhm, cuma bisa mengendalikan secara ya internal yang bisa kita kendalikan gitu. Menurutku untuk meng-handle situasi seperti ini, mhm, nah pada saat, apa namanya, teleponnya terhubung, itu tuh kita, acknowledge, consumers feeling ya, kayak mereka kan oke. pasti akan merasa kayak sedikit kesel gitu kan karena nunggu Iya, lama. Nah, minta maaf, itu mhm, penting. Minta maaf karena udah membuat customer menunggu. mhm, Nah, kemudian ucapin terima kasih karena mhm. udah bersedia bersabar nih, jadi merasa Iya, diapresiasi ya heeh, customer-nya kayak gitu. walaupun udah nunggu tapi mereka masih nih sampai akhir, sampai kita Iya. pick up masih ada lah gitu Iya, masih call-nya. mau nunggu kan, Mhm, walaupun harus, apa namanya, ngantri gitu kan. Nah, kita apresiasi dulu nih, kita ucapkan terima kasih. Nah, setelah itu baru kita masuk, kita tanyakan bagaimana kita bisa mhm, membantu Bapak Ibu, mhm, gitu. Nah, kan kadang ada juga, apa namanya, saat load tinggi tuh case-case yang nggak bisa di-handle dengan cepet ya. mhm, Kita butuh eskalasi, kita butuh investigasi lebih lanjut gitu kan. Nah, misalnya kita dapet, apa namanya, incoming call yang nggak bisa diselesaikan saat itu juga, mhm, ya kita jelaskan secara jujur ke customer mhm, gitu, kalau kita tuh butuh waktu untuk mhm, melakukan investigasi lebih dulu gitu. mhm, Terus kasih kepastian, mhm. kita akan hubungi Bapak Ibu misalnya besok gitu kan, kita kasih kepastian jam dan pastikan itu benar-benar Jadi terjadi gitu, jangan kayak sampai kalau kita bilang mau molor. follow up, beneran di-follow up ya? Iya Jangan digantung ya? gitu, betul. Karena, kalau itu sudah kita lakukan Mhm, ya Mbak Puspa, dari sisi customer tuh akan merasa, oh walaupun RH ini load-nya lagi banyak, mereka lagi kewalahan, tapi mereka tetap, mau mhm, berupaya ngebantu kita tuh sampai maksimal gitu, sampai mhm. optimal gitu. Jadi kayak walaupun emang Sampai load-nya lagi tuntas. banyak, attention yang kita berikan sebenarnya nggak berkurang ya. Betul, Kayak quality yang kita berikan tetap sama gitu utama. ya. Iya, Dan betul. itu tadi, kalau misalkan memang ada hal pastilah ada ya hal-hal di mana kalau misalkan pada saat kita nerima call, ya pasti ada yang nggak bisa kita solve langsung. Apalagi Betul. kalau memang bentuknya itu Iya, complaints, ada betul. ketidaksesuaian, kita pasti pengen cek juga dong sama yang memang handle pas hari H-nya Supaya gitu kan, utuh kan biar utuh ya ya. informasinya Mhm. gitu. Nah tapi tadi, ya memang kita juga nggak bisa overpromise juga. Iya, Kayaknya kan orang kadang suka pengennya biar gampang deh gitu ya. Kita iya, overpromise dulu, kita bilang besok padahal sebenarnya kita pun pasti butuh waktu. Jadi iya. memang, amannya adalah tetap set expectations yang sesuai dan juga kita memberikan attention yang sama quality-nya walaupun memang lagi load-nya tinggi. Iya, Oke. betul. Nah tadi juga nih kalau misalkan emang lagi posisi jamnya lagi sibuk nih, kayak orang semua handle call terus-terusan gitu Mhm, kan, dan ternyata antrian pun banyak gitu ya, nggak cuman yang kita handle, tapi memang udah ada yang lagi di queue juga posisinya. Nah, kalau misalkan kondisinya lagi kayak gitu, sebenarnya data real time itu seberapa penting sih kita punya? mmm. Kalau menurutku data real time tuh krusial ya, Mbak, ya. Mhm, Karena saat traffic yang tinggi, kita tuh as a leader bisa langsung lihat nih berapa sih jumlah call yang masuk, berapa mhm, lama antriannya, mhm, dan kita juga bisa lihat gimana agent tuh ngerespon ya, mhm, ngejawab, pasien pada saat, pressure-nya lagi tinggi kayak gitu ya. Nah, apa namanya, dengan adanya data real time itu kita jadi bisa cepet nih mutusin mhm, mau pakai solusi apa nih gitu. Apakah kita mau nambah resources-nya mhm, atau kita mau alihkan ke WhatsApp misalnya yang dari call. Nah, atau kita mau atur prioritas panggilan nih misalnya mhm, gitu kan. Nah, bayangin Mbak Puspa kalau mhm, misalnya, tanpa data real time mhm, pasti keputusan yang kita ambil tuh cuman berdasarkan asumsi aja, iya, iya kan? mhm, Dan itu tuh bisa banget nurunin, kualitas kepuasan pelanggan sih mhm. gitu. Kayak at the end of the day tetap kita emang butuh backup data yang Betul. sesuai, jadi kita memang pada saat interaksi pun ya kita jelas lah penjelasannya gitu ya. Iya. Oke. Oke oke. Tadi, sama ya kita udah belajar juga soal si tech integrations ini dan gimana kalau soal implementasi gitu ya, kan kita udah bahas dasarnya. Nah, soal implementasi sebenarnya apa sih yang harus kita highlight, apa sih yang buat kita, bisa kita buat untuk tampil berbeda lah dari, brands-brands lain gitu ya. Dan salah satunya adalah tadi setting KPIs, setting good metrics, setting up, apa ya, kayak, quality dan, quality dan juga apa ya, semacam quantity
dari respons yang memang sesuai juga, dan juga kita tetap harus bisa terkontrol dengan adanya data yang memang sudah ada nih dari hasil penelponan, ya dari penelpon atau dari chat. Oke, tadi kita udah bahas lagi agak flashback dikit ya. Tadi kita udah bahas soal tech integrations juga, dan juga kan tadi udah ada human touch-nya dulu di awal. Betul. Nah, sekarang nih gimana cara nyambungin keduanya? Jadi kayak antara si human-nya sama teknologi kita gabungkan nih. Nah, tadi kan kita kalau udah bahas soal beauty dan industry, pastinya kita emang pengen cari gimana sih komunikasi yang lebih relevan gitu kan ya. Tech seperti apa yang bisa supporting ini semua. Nah, gimana caranya si AI atau misalkan tech apapun yang kita pakai sistemnya bisa mensupport needs untuk komunikasi kita. Nah, masuk lagi nih ke bagian berikutnya. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan tadi teknologi telekomunikasi atau chat AI sendiri pasti akan mempengaruhi ya cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Beda dong dengan cara dulu gitu ya, mungkin yang agak lebih konvensional atau lebih analog. Nah, ini tuh apa sih pengaruhnya kalau dengan tim RH menurut Mbak Dana? Oke, kalau di era sendiri ya, telekonsultasi dan AI itu tuh bikin komunikasi kita jadi lebih cepat, kemudian terukur, tapi tetap relevan gitu ya. Nah, telekonsultasi ini kan dia ngebantu nih consumer untuk tetap bisa dapat arahan, tetap bisa dapat rekomendasi dari dokter tanpa harus ketemu langsung ya di klinik gitu. Bisa secara online aja, tatap muka gitu kan kayak video call misalnya, kayak gitu. Nah, sedangkan AI sendiri itu tuh ngebantu kami dalam memilah prioritas, kemudian untuk memberikan rekomendasi awal gitu kan, terus menampilkan historinya customer kayak gitu. Nah, tapi Mbak Puspa, kami tuh nggak menyerahkan semuanya ke AI ya, Iya, pasti. karena AI itu jadi pendukung ya, bukan pengganti human touch. Oke. Gitu. Tadi ya kayak ketakutan orang banyak ya sebenarnya kayak zaman sekarang kayak kan AI makin berkembang. Kayak apakah ntar AI emang menggantikan semua work role, kan nggak mungkin juga dong. Iya, karena kan Kayak di belakang pasti AI ada orangnya ada gitu. orangnya di belakang gitu kan. Iya. Dan apalagi kalau memang bentuknya service gitu kan. Kita memang service ya pasti akan ada orangnya. Tapi Betul. AI memang membantu untuk bisa kita ya datanya centralized, Iya. datanya lebih terstruktur, Betul. dan kita pun adalah backup untuk ya bisa kita jadikan reference gitu kan. Nah, tadi juga disebutin juga kalau misalkan memang kita dengan telekonsultasi bentuk AI kita lebih cepat, terukur, dan relevan juga. Iya, betul. Nah, kalau misalkan tadi sebenarnya dari Mbak Dana sempat bilang ya kalau ya AI pasti nggak mungkin gantiin dong manusianya. Sebenarnya menurut Mbak Dana sendiri gimana sih korelasi antara si AI ini sendiri sama empati tatap muka? Apakah bisa digantikan atau enggak nih? Oke, kalau saya sih percaya ya kalau komunikasi digital sama empati itu saling melengkapi ya, Mbak Puspa. Jadi kalau digital itu kan membuat conversation itu jadi lebih cepat ya kan, lebih mudah diakses gitu ya. Tapi kalau empati sendiri kan itu adalah hal yang cuma bisa dirasakan saat berinteraksi dengan manusia gitu kan ya. Nah, tantangannya adalah gimana kita bisa menghadirkan rasa empati itu di ruang digital gitu. Nah, biasa tuh kita pilih nih bahasa-bahasa yang ramah kayak gitu. Nah, kemudian kita juga mendengarkan secara aktif dan kita tetap merespon customer tuh secara personal gitu, supaya tetap ada empatinya. Ada empatinya tetap ya bisa dirasakan. Betul. Tapi sebenarnya kan RH juga ada itu ya, ada bisa chat, kayak konsultasi online, berarti emang video call juga ya bentuknya? Iya, kalau konsultasi online-nya tuh bisa pilih sih, bisa chat, bisa video call dengan dokter. Jadi gitu. langsung ya. Tadi Iya. kayak kita gimana caranya bisa menyelipkan si empati itu di tengah era digital. Betul. Gitu kan? Oke. Nah, tadi juga kan dari Mbak Dana sempat bilang kalau misalkan untuk AI sendiri ini tuh kita membantu prioritaskan. Cara kita prioritas dari jawabannya kah? Atau mungkin dari data kita sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam komunikasi telepon nih, mungkin yang udah cukup familiar kan kita ada istilahnya IVR. Jadi interactive voice response yang kayak kalau misalkan orang klik satu akan terhubung dengan mana gitu ya. Nah, kalau dengan RH sendiri, sebenarnya sebelum pakai IVR, itu sebelumnya gimana kah untuk membagi prioritasnya?
Oke, Mhm. kalau sebelum ada IVR Mhm. tentunya manual ya. Mhm. Jadi, incoming call tuh dikelola sama agent Mhm. gitu kan. Nah, tantangannya tuh ada ketika traffic-nya tinggi, Mmm. kemudian panggilannya numpuk nih, kemudian, call-nya tuh harus di-routing ke agent gitu kan. Nah, pada saat itu kan, pasti customer tuh akan di-hold dengan waktu yang cukup lama ya. Mhm. Nah, tentunya tuh karena udah, membuat customer menunggu ya kan, itu pasti akan menurunkan, kepuasan pelanggan sih pastinya. Impact-nya pasti ke situ. Pasti langsung kepuasan lagi ya pastinya. Iya. Soalnya tadi sih kalau misalkan ya emang bentuk konvensional call, kan orang ya semua load masuk ke satu satu bagian ya. Kayak kita nggak bisa ngemisah-misahin. Sekarang kan tadi udah ada pengelompokannya sendiri, itu dari Iya, agency-nya atau dari, expertise mereka apa. Apakah ada yang fokus ya handle complaints atau iya. fokus handle inquiries, Appointment, iya. appointments gitu kan. Jadi ya dari agency-nya pun ya nggak pusing ya, semua kecampur datanya gitu kan, enggak. Dan dari call sendiri pun pasti akan langsung diarahkan lebih efektif juga. Jadi customer pun nggak harus ngejelasin dari awal. Paling nggak Iya, kita tahu nih kalau di-handle oleh si A, berarti ini pasti membahas soal ini gitu iya, ya. gitu. Oke. Nah, tapi tadi sebenarnya ya semua improvements pasti kita coba jalankan ya, karena kan Iya. kita tujuannya pengen ya experience dari customer pun akan semakin bagus. Tapi sebenarnya tantangan apa sih yang sering muncul dengan perubahan sistem kita ini? Oke, kalau tantangan Mhm. di apa namanya, sebelumnya ya, Mhm. itu ketika kita harus sampling kan kita tetap harus sampling ya untuk Mhm. tahu kualitas, percakapannya agent ya. Nah, itu tuh kita harus dengerin record-nya satu persatu gitu kan itu cukup wasting time ya Mbak Puspa ya, Mhm. gitu. Nah, kemudian tantangan lainnya itu pada waktu kami belum bisa grouping agent Mmm. yang tadi sempat aku mention ya. Iya. Jadi kita belum bisa grouping agent, Mhm. kemudian incoming call-nya ya udah routing ke all agent Iya. gitu. Jadi agent handle interaction nih semua. Mhm. Jadi fokusnya banyak, Mhm. terpecah-pecah, kadang jadi nggak bisa maksimal nih gitu. Beda kan kalau kita udah bisa grouping agent, ya udah mereka fokus di layanannya mereka aja Mhm. gitu. Nah selain itu, apa namanya, tantangannya adalah, fitur yang masih terbatas sih, Mmm. gitu. Oke. Nah kalau sekarang kan kita udah bisa nih transfer call, Mmm. ya dulu tuh belum ada Mhm, gitu. betul Ya betul. jadi itu sih tantangan-tantangan yang, Heeh. kita alamin sih so far. Jadi kayak emang ya along the way pasti ada improvements juga, tapi Iya, ya tantangannya pun tadi kita harus ya tackle as it comes, ya karena ya kadang emang gimana pun juga, ya hal-hal kayak gini lah yang jadi kan iya, pembelajaran buat kita juga ya, iya, sebagai dari team leads, dari Mbak Dananya, atau orang-orang yang emang kerja di beauty industries. betul. Nah, tadi juga kan kita sebenarnya pakai IVR. Memang IVR tuh bentuknya ya bisa nge-simplify si call routing. Jadi kayak kalau call datang kita bisa langsung arahkan ke agent A, agent B, agent C tergantung Iya, expertise mereka. iya, Tapi dari sisi customers mungkin juga nih mereka ngerasa ini kayak kok kurang personal, kayak agak repetitif juga gitu. Ini kok belum apa-apa langsung ditanyanya mau kemana gitu kan. Padahal aku mungkin mau nanya semuanya gitu kan. Bisa aja kayak gitu kan. Nah, kalau dari tim RH dan dari badannya sendiri, sebenarnya gimana sih cara mengintegrasikan biar si IVR ini selain efektif, tapi dia juga masih bisa kayak personal approach-nya tetap ada. Mungkin oke, dari alurnya kah? Apakah dari sound-nya? Itu gimana tuh, Mbak? oke. Kalau, IVR kan emang otomatis ya, Mhm. kayak robotik banget gitu Iya. ya, iya. Nah, kalau dibuatnya teksnya kaku, itu tetap akan terasa dingin sih ke customer-nya gitu kan, kayak kurang greeting, kurang menyambut gitu ya. Nah, di RH ini, kami membuat skripnya itu dengan memilih, bahasa-bahasa yang, apa namanya, ramah. Mmm. Kita pilih bahasa-bahasa yang ramah, kemudian dari sisi suaranya, dari segi suara kita pilih suara yang hangat, Mhm. gitu ya. Nah, selain itu kita juga mencoba membantu customer supaya lebih personal, itu kita buat opsi yang lebih cepat, Mmm. supaya, untuk terhubung dengan agent, Mmm. gitu. Nah, kalau untuk user testing, Mhm. itu kita adakan tapi nggak ke consumer secara luas ya, maksudnya nggak ke Oke. eksternal. Kita, minta bantuan nih dari tim-tim internalnya RH, kita, apa namanya, minta feedback nih setelah mereka mendengarkan IVR kita, Mhm. apa yang bisa kita improve gitu kan. Nah, dari, feedback itu kita sudah bisa improve sekarang, boleh dicoba Mhm. IVR-nya RH, ya menurut, feedback ini ya Mhm. maksudnya, apa namanya, sudah, lebih hangatlah, Lebih hangat ya, lebih terkesan personal. menyambut ya, bukan Iya. menginterogasi ya. Iya. Jadi kayak pas orang Iya, datang nelpon itu tetap kayak ada human touch-nya. iya, Walaupun sebenarnya tadi tujuan kita ya, mereka tetap dapat human touch, tapi iya, kita pengen mereka juga efektif ya betul, handling-nya. betul Oke. sekali. Nah tadi juga ya sebenarnya kalau,
human, ya kita sebagai resource-nya kan kita ada dua nih, resource Iya. manusianya sama resource dari si sistemnya. Iya. Nah, si sistem ini kan memang ya gimana caranya si sistem ini bisa nge-support kita. Di sini sisi mungkin dari AI-nya ya bisa nge-support human interactions-nya, bisa nge-support gimana kita bisa improve ke depannya dengan semua tantangan yang memang terus-terusan datang. Dan tantangannya pun ya tadi ya kita kadang memang harus nunggu sampai isunya datang baru kebayang kadang Iya, kan. benar. A lot of case kayak gitu. Jadi kayak gimana nih pas udah ada dihadapkan dengan isu baru, sebenarnya improvements apa dari sistem bisa kita olah, atau misalkan gimana cara kita bikin workaround untuk bisa membantu si customers kita bisa tetap di-handle dengan maksimal. Dan juga tadi kalau dari sisi AI mungkin mereka bisa membantu juga memberikan efisiensi. Kalau kata Mbak Dana tadi ada cepat, terukur, dan relevan. Jadi kita ada 3 poin yang bisa dibantu oleh si teknologi ini, dan juga hasil-hasil inilah yang akan membantu juga sebenarnya at the end of the day ke orang-orang yang bekerja di belakangnya, ya kan. Dan at last tetap biar ini nggak terkesannya kayak oh ini apakah semua teknologi, apakah semua AI gitu kan. Kita tetap incorporate warmth di tengahnya, yaitu dengan suara-suara atau dengan bahasa-bahasa yang memang ramah. Oke, tadi kita memang udah bahasnya lumayan banyak ya, dan sekarang pun sebenarnya udah aku sebut di awal juga nih, kalau misalkan tadi pembahasan kita mungkin di awal dari pondasi dulu, terus kita bahas soal implementasi, sama terakhirnya tuh kita bahas soal manifestasi apa sih yang mau kita capai ya outcome-nya. Nah, salah satu udah mulai mengarah ke akhir nih kita. Iya. Jadi sebenarnya apa sih dari hal-hal yang sudah kita pelajari, dari challenges yang sudah kita alami ya dari tim RH juga, pastinya pasti ada dong kan inovasi yang terbentuk along the way. Nah, tapi juga inovasi ini kan bukan cuman hanya bikin hal baru, kayak kita mau bikin, oh kayaknya kita bakal bikin A, B, C gitu kan enggak juga. Tapi kita pasti ada juga di mana si inovasi ini itu lebih ke improvements juga bentuknya. Dan tadi inovasi itu kan bisa juga dalam bentuk strategi, kayak apakah kita memang cara kita interaksi dengan customers-nya, atau kayak cara kita aftercare-nya, atau misalkan cara kita bisa berkolaborasi dengan departments lain gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lebih gali lebih dalam lagi nih soal strategic innovations. Nah, tadi kan seiring pertumbuhan juga, bagian mana sih dari perjalanan dari Mbak Dana, dari tim RH gitu kan, yang menurut Mbak Dana kayaknya masih perlu improvements. Mungkin dari tim juga kita jadi bisa lebih belajar nih. Karena kan RH udah lama banget ya sebenarnya. Iya. Dari kapan sih Mbak RH tuh berarti pertama kali? 1998. 98. Iya. Itu udah bentuknya apa? Klinik berarti? Klinik di awalnya Iya, ya? betul. Klinik pertama kita di Kemanggisan. Oke, dan sekarang berarti udah hampir berapa tahun nih kita? Berapa tahun ya? 27 tahun. 27 tahun. Iya. Nah, kan udah kayak pasti segala asin, manis, dan semuanya udah dirasa ya. Nah, kalau dari tim RH dan dari Mbak Dana yang Mbak Dana sendiri lihat, pertumbuhannya itu seperti apa? Dan bagian mana yang bisa dijadikan pembelajaran juga? Oke, seiring dengan pertumbuhan RH ya yang udah cukup lama tentunya ya di beauty industry, Mbak. Tantangan kami itu adalah bagaimana kami tuh tetap bisa menjaga konsistensi komunikasi ya across channel. Nah, karena kan yang sulit itu ya. Karena kan customer tuh bisa datang dari mana aja nih. Bisa dari marketplace, bisa dari sosial media ya kan. Nah, kemudian lanjut ke WhatsApp atau ke telepon yang sifatnya lebih personal ya kan. Kemudian lanjut lagi ke telekonsul kan, video call dengan dokter misalnya, yang kayak gitu kan. Nah, dulu tuh rasanya tuh ini seperti pengalaman yang terpisah-pisah gitu kalau di sisi customer kan, karena beda-beda kan channelnya kayak gitu. Nah, sekarang apa namanya, karena sudah terintegrasi ya, jadi dari sisi customer tuh merasa bahwa jalurnya tuh udah nyambung gitu, udah nggak lompat-lompat lagi. Itu sih tantangannya. Tantangannya itu ya. Iya. Tadi karena memang ya namanya juga kita building bisnis ya. Dan Iya. sekarang udah 27 tahun gitu kan Betul. jalannya RH. Dan pasti dari trends orang juga berbeda. Dari tahun ke tahun kita kan pasti beda juga ya cara Iya. orang reaching out. Dan itu pun jadi salah satu kira-kira apa ya, hal yang perlu ditingkatkan juga lah ya. Iya, betul. Untuk semua pelaku bisnis juga. Nah, oke. Nah, tadi kan disebut juga sebenarnya kita banyak channelnya. Kayak across all channels tuh kita pengen konsisten gitu kan. Sebenarnya kalau dari Mbak Dana dan dari tim RH mungkin ya secara keseluruhan, gimana sih caranya bisa mempertahankan standarnya? Jadi kayak gimana caranya semua tuh bisa uniform di semua
semua channel, semua platform, atau apapun itulah yang dipakai? Oke, kalau ngomongin soal, keseragaman ya, Mhm. layanan ya, tentu pasti kan kita punya, human resources tuh yang beda-beda. Mhm. Orangnya tuh beda-beda, sumber daya manusianya beda-beda, terus traffic volume-nya juga beda-beda ya, kayak gitu. Nah, apa namanya, ada agent yang udah lama kan, dia udah punya background misalkan di tempat lain ataupun di RH sendiri ya, udah meng-handle berbagai jenis issues, udah handle, berbagai types of customer ya kan. Terus ada juga agent baru nih yang masih perlu adaptasi, perlu, belajar gitu. Nah, kemudian di setiap channel itu kan punya ritme yang berbeda juga ya. Jadi ada, channel WhatsApp itu yang, ritmenya dia, cepat, tapi informal. Kemudian kalau telepon itu kan lebih detail, ya kan. Kalau marketplace tuh sifatnya lebih transaksional. Nah, gimana cara supaya, standarnya tuh tetap sama gitu di semua channel kan itu challenge-nya tuh situ kan Iya. sebetulnya gitu. Nah, tapi di, aspek telefoni, di, part telepon, nah Mitel tuh bisa bantu kami menyamakan standar itu, gitu. Oke. Jadi, kita punya voice analytics kan, kemudian kita juga bisa monitoring real time. Nah, jadi agent baru dan agent lama itu bisa diukur dengan parameter yang sama dan konsisten gitu. Nah, hasilnya ya pengalaman customer yang seragam gitu kalau Iya. telepon ke RH Iya. gitu. Tadi sebenarnya kalau dari Mita kan sebenarnya kita memang udah ada matriksnya sudah sesuai, jadi memang Iya, bisa dijadikan tadi benchmarking, patokan juga. Dan sebenarnya betul. kita pun agak-agak ngejelasin ya, sebenarnya kita pun ada bagian yang kayak tadi AI coaching juga yang sudah dipakai ya, Iya. memang encourage orang nggak cuma team lead atau supervisors yang pakai, tapi ya semua agents pakai yang memang buat mereka lihat kayak, oh sebenarnya aku gimana sih di minggu lalu, atau kayak aku sebenarnya poin-poin apa sih yang sebenarnya kalau dilihat dari tim lain kayaknya udah oke gitu ya, sementara di aku masih kayak kurang gitu kan. Itu ada visibility-nya cukup clear ya kalau di Mitel. Nah, oke. Kalau misalkan tadi kita bahas soal tantangan, kita juga bahas soal bikin standar untuk semuanya ya, yang uniform. Jadi dari sisi customer mereka memang merasa nyaman gitu kan ya dengan standar yang sama. Tapi sebenarnya pasti ada dong ya kayak tantangan-tantangan yang terus-menerus. Kayaknya kita harus coba cari tahu nih sela-selanya seperti apa. Tapi tantangan-tantangan kecil ini nih yang selalu ada nih. Kalau dari Mbak Dana sendiri, ini sebenarnya gimana sih cara memandang layanannya saat ini? Oke, tantangan itu pasti ada ya, Mbak. Nah, contohnya salah satunya tuh, dulu tuh customer harus mengulang-ulang cerita nih. Misalnya menghubungi kita, pindah channel atau bahkan di channel yang sama tapi di-handle, oleh agent yang berbeda gitu kan. Nah, itu kan kelihatan sepele ya, tapi, itu bisa bikin customer tuh frustasi loh sebetulnya kayak, "Aduh ngulang lagi capek," gitu kan, "Aduh capek gak jadi deh," gitu Iya, kan. Kayak ujung-ujungnya gitu, batal ya? batal gitu kan. Nah, tim kami nih sadar ya, leader, agent tuh sadar kalau hal-hal yang kecil kayak ini tuh bisa ngerusak, kepercayaannya customer gitu kan. Nah, sekarang, adanya insight dari Mitel, itu tuh bisa langsung ngelihat kan histori percakapan sebelumnya, ada transkrip, automate transkrip yang bisa agent lihat kan. Jadi, customer tuh bisa tetap dapat solusi tanpa harus ngulang-ngulang lagi nih ceritanya, gitu. Mau agent yang handle berbeda, kayak gitu tuh tetap bisa dapat solusi, kayak gitu. Nah, ini juga, mengubah, mindset ya di tim kita gitu ya, bahwa dalam, memberikan pelayanan yang terbaik itu bukan hanya, memberikan solusi aja, tapi juga menghilangkan gesekan-gesekan kecil di perjalanannya customer, gitu. Tadi gesekan kecil inilah yang memang impactful juga sebenarnya. Kayak mereka Betul. pasti akan pengaruhi tadi trust, kayak terus dari confidence mereka untuk melanjutkan service dengan RH gitu kan Iya. ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi kita juga kan pasti ada perubahan ya dengan sistem yang mungkin sebelumnya sudah dipakai RH atau sebelum akhirnya pindah ke Mitel juga. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dana sendiri ngerasa apa sih yang menjadi hambatan-hambatan saat menggunakan sistem sebelumnya? Dan kayak perbandingannya tuh gimana sih setelah akhirnya pindah ke Mitel? Oke, kalau dulu tuh ya belum ada sistem analitik ya, Mbak. Jadi, kadang tuh agent ngerasa dia udah maksimal nih, udah ngasih pelayanan terbaik ya, tapi nggak tahu nih apakah, gaya komunikasinya tuh udah efektif atau belum gitu kan. Nah, supervisor pun juga harus nebak-nebak nih kalau mau coaching gitu kan, jadi nggak based on data gitu. Nah, itu kan ngehambat banget ya kita buat berkembang gitu, karena ya udah nggak ada real time feedback gitu kan. Nah,
di Mitel itu kan ada talk ratio, Hmm. ya kan, ada keyword spotting, ada keyword analisis juga ya. Jadi coaching ke agent itu bisa benar-benar berbasis data gitu. Jadi dari sisi agent juga merasa lebih empowered ya, karena mereka tahu betul nih apa yang harus diperbaiki gitu. Yes. Tadi ya, kalau yang dulu kurangnya di analytics-nya aja. Iya. Jadi memang sudah ada nih recordingnya, tapi kan Iya. jawabannya masih cukup bias. Iya. Dari jawabannya si agents mungkin mereka ngerasa udah oke, tapi pas dapat feedback dari either dari lead-nya, kayak ngerasa kayak malah jadi oh beda nih gitu kan. Tapi ya tadi base-nya pun kita masih kurang nih, kurang berstandar juga. Jadi akhirnya pas kita dapat feedback pun mereka ya bingung gimana caranya, terus kayak penilaiannya apa gitu kan. Iya. Sebenarnya Karena bingungnya kan kayak gitu ya. betul. Oke. Nah, kalau pengen juga nih Mbak, sebenarnya dengan Mitel tadi juga kan sebenarnya kita pasti nge-receive pertanyaan. Terus pertanyaan kita tadi emang diolah. Tapi tadi juga Mbak Dan sempat share juga kan, kalau misalkan kadang pertanyaan atau issues itu nggak bisa diselesaikan oleh si agentnya doang gitu kan. Nah, kita pasti akan berkolaborasi dengan either department lain atau mungkin dari bagian lain gitu ya. Dan ini gimana sih kalau menurut Mbak Dana? Apakah mengubah cara layanannya dengan kita bisa komunikasi dengan department lain atau gimana nih? Oke. Sejauh kita dengan Mitel ya, itu data-data dari Mitel Mbak, itu bisa kita bawa insight-nya ke departemen lain, ke tim lain. Jadi contohnya saat tim marketing mau bikin campaign misalnya, nah kita tuh bisa sampaikan ini pesan-pesan yang trennya lagi naik loh dari consumer gitu kan. Nah itu bisa membuat tim marketing tuh ngatur nih, oh mau pesan yang seperti apa nih gitu, based on trennya lagi naik yang masuk ke kita gitu. Nah kemudian ada juga masukan dan saran ya dari consumer yang masuk ke kita terkait produk, misalkan packagingnya lah, cairannya dan lain-lain lah, itu bisa kita sampaikan juga ke tim produk sebagai bahan evaluasi kayak gitu. Nah ada juga misalnya issues yang masuk nih, komplain. Nah kita kan juga bisa sampaikan tuh transkripnya secara utuh ya ke departemen lain gitu kan, supaya bisa dihandle nih. Dan nggak cuma transkripnya, departemen lain juga bisa ngelihat bagaimana kita tuh menghandle, ya kan, dari gaya bicaranya, kemudian talk ratio dan segala macem yang udah Mitel punya, Mitel support, itu bisa kita sampaikan juga. Jadi bisa dinilai juga nih gimana sih selain komplain yang disampaikan, gimana dia. Jadi selain kita sampaikan transkrip komplainnya, kita juga bisa sampaikan udah seperti apa kita menghandle-nya gitu. Nah jadi Mitel tuh buat kita bukan cuma sekadar support aja nih sekarang, tapi bisa jadi penghubung data lintas departemen. Oke. Tadi ya sebenarnya aku juga sering encourage juga sih kayak di either industri lain ya, nggak cuma di beauty industry atau beauty service, tapi kan memang kalau ada informasi yang memang di-share oleh si customer either lewat call, kadang itu adalah insight baru yang mungkin kita miss nih. Betul. Either apakah kita memang kurang informasi dari awalnya, kan sekarang rata-rata udah punya website sendiri ya, website, sosmed, semua udah ada lah di platform kita. Apakah memang kurang nih informasi yang kita share ke customers, atau memang udah ada tapi kurang clear visibility-nya juga. Oke. Nah, sebenarnya terakhir nih untuk pembahasan soal si strategic innovation ini, kalau dari perspektif Mbak Dana sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat AI powered Mitel ini berbeda dari alat komunikasi lainnya? Terus kenapa sih kita bisa kayak klop banget bisa nyambung gitu ya dengan kebutuhannya RH saat ini? Oke, perbedaannya tuh tadi ya di analitik ya, analitik real time-nya. Karena kan sistem komunikasi itu biasa kan cuma jadi channel aja ya. Nah tapi Mitel itu memberi kami cermin Mbak. Kami jadi bisa melihat bagaimana agent kami berbicara, kemudian apa yang perlu diperbaiki, bahkan kata-kata yang lebih efektif gitu untuk digunakan. Nah ini tuh jadi penting buat RH karena kualitas komunikasi kan sangat berpengaruh ya ke trust sama loyalitas customer-nya gitu. Jadi kita tetap bisa kasih standar yang baik nih untuk pelayanan tanpa menghilangkan human touch di dalamnya. Itulah kenapa sistem ini cocok buat kami.
Jadi, emang nge-support needs-nya dan Iya, juga nge-support kayak future goals-nya dari RH betul. juga. Oke, nah tadi kita juga memang udah bahas soal ya si strategic innovation dan memang si strategic innovation ini tuh emang bukan, apa ya, it doesn't have to be new, kayak nggak harus kita bikin, gebrakan baru, tapi memang gimana caranya kita bisa nge-support the never ending needs kita dari awal sampai akhirnya kita bisa sampai ke sini journey-nya RH Iya. gitu kan. Dan yang membedakan kalau dari si, Mitel, memang, tadi kalau untuk alat komunikasi mungkin banyak ya sekarang, tapi yang bisa menyediakan analytics untuk kita jadikan bahan, sebagai data kita, itu memang, masih cukup limited dan di sini dengan Mitel kita memang bisa support, si analytics-nya, yang akhirnya jadikan base oleh either departments yang langsung menghandle atau mungkin ada, cross departments untuk bisa membantu support, future needs-nya. Oke, kita lanjut lagi nih dengan pembahasan bersama Mbak Dana. Jadi memang, pembahasan itu udah cukup panjang dan cukup menyeluruh juga bagaimana sih komunikasi ini bisa kita support dan juga, komunikasi ini dari human dan dari resource yang AI-nya itu seperti apa kolaborasinya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau tarik dikit ke belakang, kita cari lagi benang merahnya dan lebih fundamental lagi, kita akan bahas soal service transformation. Jadi tadi ya, di beauty service, beauty industry, kayak layanan dan produk tuh sebenarnya bukan bagian akhirnya ya, bukan bukan produk utama yang memang kita, tujukan. Walaupun emang pasti ya orang mencari ke sana, tapi kan ada journey yang mereka ada ekspektasinya juga. Nah, kalau bahas soal journey lagi nih, sebenarnya kalau dari, miners atau misalkan dari, beauty industries lain atau mungkin dari teman-teman yang mungkin tertarik juga nih pengen tahu lebih banyak soal RH, kira-kira mereka bisa belajar lebih jauh soal pendekatan RH ini dari mana nih, Mbak? Oke, sebenarnya cara terbaik buat belajar tuh adalah melihat langsung ya, Mbak Puspa, Oke. atau bahkan mengalami sendiri nih, Mhm. ya kan. Jadi buat miners, kalau, mau merasakan experience atau mau lihat dulu bagaimana pendekatan RH ke consumer, itu kita punya channel offline. Oke, Oke. kita punya 115 klinik Wow. yang tersebar di seluruh Indonesia. Heeh. Terus kita juga punya, klinik digital klinik online. Jadi untuk, miners yang sibuk, ya kan, nggak punya waktu nih buat macet-macetan atau, banyak deadline ya kan, tetap bisa loh konsultasi dengan dokter, itu cuma pakai HP aja, ya kan, cuma pakai HP konsultasi, bisa video call sama dokter gitu kan, bisa delivery produk juga gitu, Oke. yang nggak perlu dress up, akomodasi dan Jadi kayak baru lain-lain. bangun tidur atau kayak menjelang tidur pun bisa ya? Bisa, gitu. Nah, kita juga ada di marketplace kalau, miners mau cari kita bisa RH Ultimate. Kita ada di beberapa marketplace dan e-commerce. Tapi kalau buat yang mau lihat-lihat dulu nih, misalkan, mau lihat dulu, gimana sih customer journey-nya gitu kan. Bisa, lihat, beberapa testimoni ya, Mbak Puspa, atau sharing-sharing ceritanya consumer kita. Kita aktif di beberapa sosial media ya. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, ada TikTok juga, RH Ultimate, atau bisa juga datang ke website resminya RH gitu. Oke. Tapi memang harus coba sendirilah intinya. Ya, itu yang utama. Coba dulu, jadi baru tahu lah Betul. sebenarnya customer journey-nya apa sih yang bisa kita dapatkan Iya. kalau kita memang mencoba konsultasi ke RH. Iya. Oke. Nah, kalau dari, sudut pandang Mbak Dana sendiri sebagai memang pengguna juga, sebagai Iya. leader-nya juga. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan penggunaan Mitel untuk support, komunikasi digital dan juga, AI powered Mitelnya ini, apakah ini cuman kayak hype saatnya aja? Apakah ini memang memenuhi tren saat ini aja atau bisa kita gunakan jangka panjang nih? Oke, kalau menurut saya ya, semua layanan yang ada di Mitel tuh bukan cuma tren ya, tapi lebih ke transformasi, Mbak Puspa. Jadi, di beauty industry ini kan ekspektasi consumer itu kan terus naik ya. Consumer tuh maunya dilayani serba cepat, kemudian serba mudah ya, tapi tetap ingin didengarkan secara personal gitu kan. Nah, kalau kita cuma mengandalkan perasaan yang subjektif aja, itu pasti sulit ya, menjaga standar itu dalam jangka panjang gitu kan. Nah, dengan Mitel, lagi-lagi dengan Mitel, kami jadi punya data dan insight yang bisa dipakai untuk ngukur
untuk mengukur, untuk melatih gitu kan, bahkan untuk memperbaiki layanan tuh secara berkelanjutan gitu. Jadi menurut saya Mitel tuh bukan cuma solusi sementara sih, jadi lebih ke fondasi untuk customer experience dalam jangka panjang. Oke. Tadi ya karena memang goal kita tadi transformasi. Kita Iya, pengen semakin berkembangnya kita juga, semakin banyaknya customers yang kita handle juga, semakin baik juga experience mereka dapatkan. betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Dana juga, tadi sebagai orang yang sudah menggeluti ini cukup lama dan juga RH sendiri sebagai brand pun udah 28 tahun Iya. berjalan. Nah, ada nggak sih yang pengen Mbak Dana share ke orang-orang yang mungkin biar yang Mbak share ini diharapkan bisa banyak merek lain juga atau banyak brand lain bisa paham nih tentang pengalaman pelanggan saat ini. Oke, harapan saya sih ya lebih banyak lagi brand-brand di luar sana memahami ya bahwa customer experience itu bukan hanya soal cepat membalas, Oke. tapi juga bagaimana bisa hadir dengan kualitas gitu. Jadi cepat itu penting, tapi kalau jawabannya dingin, kaku, template, itu pasti pelanggan juga akan tetap merasa jauh ya Mbak, merasa nggak dipahami gitu ya. Nah, dengan analytics dari Mitel tuh kami bisa belajar menyeimbangkan ya bagaimana antara speed dan empathy itu tetap seimbang gitu. Jadi kan ada data talk ratio, kemudian analisa keyword ya kan, kemudian ada juga Bahkan intonasi pun bisa ketangkep. intonasi, betul, intonasi juga bisa. Intonasi bisa ditangkap. Jadi coaching agent itu bisa berdasarkan rekaman percakapan yang jelas, yang valid gitu ya. Nah, jadi bisa ngebantu tim kami tuh hadir secara lebih manusiawi gitu. Jadi intinya ya customer experience itu ya soal keseimbangan antara teknologi dan human touch. Tadi gitu. balik lagi ya sebenarnya. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke resource utama kita, si Betul. teknologi dan si human. Iya. Dan juga kita pengen hadir cepat tapi dengan kualitas juga. Betul. Pastinya oke. Nah tadi itu kayaknya memang harus di-adopt loh ya sama brand-brand lain juga yang pengen mencari sustainability dan juga kayak long running sama dengan RH yang udah 28 tahun ini juga. Nah kalau misalkan terakhir nih Mbak, kalau dari Mbak Dana bisa menggambarkan kolaborasi antara RH dengan Mitel dalam satu kata, itu apa dan kira-kira kenapa tuh? Oke, kalau saya akan memilih kata empowering ya Mbak. Empowering, Iya. oke. Kenapa? Karena kolaborasi ini tuh betul-betul memberdayakan tim kami. Dari sisi agent, jadi lebih percaya diri ya, karena mereka tuh tahu performance-nya mereka tuh diukur dengan parameter yang jelas. Kemudian dari sisi leaders itu juga efisiensi ya, bisa coaching dengan data yang valid, yang jelas tanpa harus buang-buang waktu, ya kan. Kemudian dari sisi consumer, kalau layanan kita udah konsisten, otomatis kan trust itu akan terbangun ya, dan itu akan mendorong loyalitas tentunya kan. Nah jadi buat kami Mitel itu partner yang terus menguatkan kita supaya bisa ngasih pelayanan yang lebih baik. Empowering gitu, tadi. betul. Jadi empoweringnya bukan cuma dari secara sistem, tapi gimana sistem itu juga merubah pola cara kerja dari timnya juga ya. Oke. Nah sebenarnya kita udah sampai akhir banget nih Mbak. Oh gitu ya, udah Mungkin selesai ya. Aku sambil kayak mencoba mengerucutkan semua obrolan kita yang udah cukup panjang dan sangat informatif juga. Jadi satu benang merah nih dari obrolan kita saat ini, yaitu kepercayaan pelanggan itu memang lahir dari interaksi yang tulus dan juga bukti nyata yang pastinya dan pengalaman yang memang konsisten. Kan tadi kan kita pengen nyarinya journey dari awal sampai akhir. Nah, konsistensi inilah yang kita cari juga. Nah, teknologi on the other side itu memberikan kecepatan, data, akurasi, dan juga efisiensi yang dibutuhkan. Dan manusia di sisi lain sebagai resource utamanya itu memberikan empati dan sentuhan personal kita. Dan ketika keduanya akhirnya bergabung nih, dari si human touch-nya dengan si AI-nya, itu mereka akan menyatu lewat inovasi strategis dan juga akhirnya menghadirkan transformasi baru yang membuat brand itu bukan cuma relevan, tapi juga dicintai pelanggan dan dengan back and support yang empowering juga seperti Mbak Dana share. Karena pada akhirnya si produk-produk ini atau tren apapun ini itu bukan end goal kita, tapi sebenarnya bagaimana kita bisa benar-benar hadir untuk customer yang membuat perbedaan juga.